Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Feranakul, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Video edukasi ini saya buat secara individu untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen tes yang diampu oleh Ibu Cynthia Petra Huangau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat krusial bagi dunia pendidikan, yaitu pentingnya asesmen tes dalam layanan bimbingan konseling di sekolah. Rekan-rekan semua, dalam dinamika di sekolah kita seringkali menemui siswa yang merasa bingung dengan potensi dirinya, ada yang bingung memilih jurusan, tidak tahu minat bakatnya di mana, atau bahkan mengalami penurunan prestasi tanpa tahu apa penyebab utamanya. Sebagai calon guru bimbingan konseling atau praktis pendidikan, kita tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau tembakan semata. Kita butuh sebuah instrumen yang objektif dan terukur agar bisa memberikan solusi yang tepat sasaran. Disinilah pentingnya asesmen tes hadir sebagai salah satu pilar utama dalam layanan bimbingan dan konseling. Pertama-tama, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai pengertian asesmen tes. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa asesmen tes ini berbeda dengan sekedar memberi tes atau memberikan ujian. Tapi, asesmen tes ini adalah sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil tes tersebut guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi psikologi siswa. Lalu, apa saja manfaatnya bagi guru bimbingan dan konseling? Pertama, dapat membantu kita memahami kebutuhan nyata siswa secara akurat. Kedua, menjadi dasar untuk merancang program atau layanan bimbingan konseling yang relevan. Ketiga, mendukung proses peminatan peserta didik. Dan yang keempat, membantu pengambilan keputusan klinis atau layanan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, apa saja contoh tes yang bisa kita gunakan di sekolah? Teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan tes inteligensi untuk mengukur kemampuan kognitif umum, tes bakat dan minat untuk mengarahkan masa depan siswa, sehingga tes kepribadian atau gaya belajar untuk memetakan karakteristik unik mereka. Namun, perlu diingat dengan sangat bijak, penggunaan tes ini mengikat kita sebagai prinsip etika yang ketat. Kita wajib meminta informed consent atau persetujuan siswa atau orang tua. Kita harus menjaga kerahasiaan hasil tes secara profesional. Guru bimbingan konseling yang menggunakan tes harus memiliki potensi atau pelatihan khusus. Dan yang paling penting, gunakan bahasa interpretasi yang hati-hati serta dilarang keras melabeli siswa berdasarkan hasil tes tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa kesalahan fatal yang wajib kita hindari. Jangan pernah menggunakan tes tanpa tujuan yang jelas. Jangan menafsirkan hasil secara berlebihan atau overinterpretation. Jangan membocorkan hasil tes kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan jangan pernah menjadikan hasil tes sebagai satu-satunya penentu tunggal masa depan siswa. Nah, sebagai contoh aplikatifnya di lapangan, bayangkan ada seorang siswa bernama Doni yang merasa bimbang dalam memilih arah studi lanjutnya antara rumput humaniora atau sains. Melalui layanan bimbingan konseling, guru bimbingan konseling dapat memberikan asesmen tes berupa tes minat karir atau tes bakat. Dari hasil tes tersebut tidak digunakan untuk langsung menghakimi pilihan Doni, melainkan menjadi bahan diskusi yang objektif dalam sesi konseling. Dengan data yang valid tersebut, Doni bisa dibimbing untuk mengambil keputusan karir yang secara lebih matang dan percaya diri. Kesimpulannya, asesmen tes adalah alat yang sangat berharga untuk memetakan potensi dan kebutuhan belajar peserta didik. Namun hebatnya, alat ini sepenuhnya bergantung pada siapa yang menggunakannya. Mari kita jadikan asesmen tes ini sebagai instrumen pendukung yang etis, profesional, dan humanis
bukan sarana untuk melabeli atau membatasi ruang gerak siswa. Demikian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan calon guru bimbingan konseling maupun masyarakat sekolah sekalian.